Halo semuanya Sobat Aser, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizal Dikule, salah satu guru di SMA Negeri 1 Tual. Di SMA Negeri 1 Tual, selain menjabat sebagai staf kurikulum, saya mengampu mata pelajaran matematika. Selain itu, saya juga mengampu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sini. Silahkan saksikan beberapa aktivitas pembelajaran yang telah saya lakukan. Inovasi pembelajaran pertama yang akan saya perlihatkan adalah dalam mengajar matematika, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, termasuk InFocus, Slide, PowerPoint, dan lain. Dan juga beberapa fitur online seperti Quizzes, Kahoot, dan Canva. Saksikan video ini. Saya memulai dengan mengenalkan Canva kepada para peserta didik. Canva tidak hanya berfungsi sebagai alat desain, tetapi juga sebagai media transformatif yang menjembatani konsep matematika yang abstrak dengan visualisasi yang konkret dan menarik. Matematika seringkali melibatkan konsep abstrak. Canva membantu guru dan siswa untuk menghidupkan geometri, mendemokan fungsi grafik, dan menganimasikan proses. Selain itu, Canva bisa menjadi media kreativitas dalam penugasan. Misal, penggunaan project based learning yang saya lakukan. Siswa diminta untuk membuat sebuah tugas dalam bentuk project, susunan materi, contoh soal dan pembahasan yang nantinya dikumpulkan dalam bentuk slide PowerPoint, sehingga mereka akan mempresentasikan langsung materi yang diberikan dan mengumpulkan tugasnya. Selain itu, Canva juga digunakan sebagai bahan ajar guru yang dinamis dan efisien. Bagi guru, Canva berfungsi untuk penyusunan materi yang cepat, konsistensi visual, menciptakan media interaktif. Kenapa demikian? Karena Canva telah dilengkapi dengan fitur AI yang memudahkan segala sesuatu dalam satu ketukan. Selain itu, saya juga menggunakan Kahoot sebagai sarana untuk asesmen formatif, dikemas dalam game dan kompetisi. Untuk asesmen sumatif, saya menggunakan Quizzes dalam bentuk soal, sehingga ketercapaian peserta didik dapat dinilai dengan data yang akurat. Untuk inovasi pembelajaran berikut, saya tidak sendirian, saya melakukan kolaborasi dengan rekan saya, seorang guru informatika di SMA Negeri 1 Tual, Ibu Grace Bace Oratmangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizal Dikule bersama rekan saya, Grace Bace Oratmangun. Kami merupakan guru dari Timur Indonesia yang berasal dari Kota Tual, Provinsi Maluku. Selamat datang di SMA Negeri 1 Tual. Saya sedang berada di Kepulauan K, salah satu pulau di timur Indonesia, Provinsi Maluku. Kepulauan K mempunyai satu kota madya dan satu kabupaten, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kedua kota ini mendapatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Namun demikian, sektor pariwisata mempunyai satu problem yang perlu diperhatikan. Jarak tempat pembuangan sampah yang jauh dan kurangnya kesadaran akan kebersihan membuat pemukiman di wilayah pesisir menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pariwisata pantai. Warga seringkali memilih jalan pintas dengan membuang sampah rumah tangga langsung ke laut. Akibatnya, sampah plastik, sisa-sisa makanan, bahkan limbah lainnya mengotori perairan dan terdampar di sepanjang perairan pantai. Hal ini merusak keindahan visual yang menjadi daya tarik utama wisata pantai, tetapi juga mencemari ekosistem laut, mengancam biota, dan mengurangi kualitas air. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menurunkan minat wisatawan, merusak reputasi tempat wisata, dan mengganggu perekonomian lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. Ini hanyalah salah satu dari keindahan yang ada di Kepulauan K. Sebagaimana yang dijelaskan oleh rekan saya, bahwa limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke laut berpotensi menurunkan angka dan minat wisatawan.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi yang bisa mengakomodir permasalahan yang terjadi sekarang. Inovasi yang kami lakukan dimulai dengan implementasi pembelajaran dengan mengimbas pengetahuan yang kami dapat kepada 10 siswa-siswi SMA Negeri 1 Tual, mencangkup materi paradigma abad 21, computational thinking, ESDG, ESD, isu lingkungan di Kota Tual, design thinking, STEM, prototype, flowchart, pengenalan mikrobit, coding, dan AI. Hal ini dikemas dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Pada tahap identifikasi masalah, siswa diajak untuk mengamati dan mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang nyata di Kota Tual. Langkah ini mengintegrasikan isu lingkungan di Kota Tual ke dalam pembelajaran, membuat materi lebih relevan dan kontekstual. Pada tahap ini, salah satu isu lingkungan yang menjadi fokus diskusi adalah penanganan sampah darat dan laut di Kota Tual. Untuk mengatasi masalah lingkungan yang terjadi, kami melanjutkan pembelajaran dengan pendekatan STEM dan design thinking. Selanjutnya, siswa diajak untuk melakukan perancangan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan design thinking, yaitu yang pertama, empathize. Siswa diarahkan untuk memahami secara mendalam masalah dari sudut pandang masyarakat atau pihak terkait. Yang kedua, define. Siswa merumuskan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, ID. Siswa mengumpulkan berbagai ide kreatif untuk solusi. Yang keempat, prototype. Siswa membuat model awal inovasi untuk mengatasi masalah yang ada. Yang kelima, siswa melakukan uji prototype dan menerima masukan untuk perbaikan. Tahap ini juga mengintegrasikan STEM, di mana siswa menerapkan konsep-konsep dari disiplin ilmu tersebut untuk menciptakan solusi yang efektif. Selain mempelajari coding dan mikrobit, siswa diberikan pengetahuan mendasar tentang cara kerja aktuator seperti dinamo, LED, dan sensor sebagai input dalam suatu program. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman pengetahuan tentang kecerdasan artifisial dengan mengintegrasikan mikrobit dengan AI, teachable machine. Hal ini dilakukan untuk memperoleh solusi yang lebih canggih sehingga memungkinkan mereka untuk melatih model kecerdasan buatan. Misalnya untuk mengontrol motor gerak melalui handphone, mendeteksi jenis sampah, atau membedakan objek tertentu yang dapat meningkatkan fungsionalitas prototipe. Oleh karena itu, kami bersamai 10 siswa-siswi SMA Negeri 1 Tual mengkombinasikan ide inovasi penanganan sampah darat dan laut dengan membuat kapal amfibi tanpa awak berbasis Internet of Things dan terintegrasi AI yang dapat digunakan untuk mengangkut sampah di darat, juga mengakomodir sampah di laut yang langsung dibawa ke tempat pembuangan sampah, sehingga sampah perairan dapat ditangani dan kebersihan laut dapat dijaga, sehingga potensi pariwisata tetap menjadi sektor unggulan di Kepulauan K. Oke. Terus di sini ada mikrobit dan juga ada motor drivernya. Nah, sini ada dua motor driver, di mana yang ini itu untuk di laut, darat, dan ini untuk di laut. Dan untuk kalau misalnya mau diambil sampahnya yang di darat, kita matikan yang di lautnya. Sedangkan kalau misalnya mau ambil yang di laut, kita matikan yang di daratnya. Terus yang karena ini udah kita mau ambil yang di darat, kita matikan yang di laut. Terus kita sambungkan ke bentuknya di link AI pengontrol robot. Terus ini ada sampahnya, contoh kita tinggal tekan di sini untuk maju, di sini untuk ke kanan, ini ke kiri, ini mundur. Dengan demikian, seluruh materi yang disebutkan akan terintegrasi secara alami dan saling mendukung dalam sebuah alur pembelajaran yang logis dan bermakna. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan suatu masalah yang nyata. Berdasarkan temuan dan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa pencemaran yang terjadi di laut diakibatkan oleh pembuangan sampah yang dilakukan oleh pemukiman di sekitar wilayah pesisir. Dan jika dibiarkan, dapat merusak potensi wisata yang ada di Kepulauan K.
Pembuangan sampah dilakukan sebagai dampak rendah dari kesadaran masyarakat dan sarana pembuangan sampah yang tidak mendukung, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah langsung ke laut. Pengujian prototipe dilakukan pada pantai pesisir Kepulauan Kei, sehingga mendapat gambaran stabilitas kapal dengan kondisi gelombang dan perairan saat kapal amfibi beroperasi. Prototipe yang kami buat, badan kapal menggunakan bahan styrofoam dengan teknologi gabungan dua komponen mikrobit yang berfungsi sebagai otak, dan mesin utama yang terhubung langsung pada baterai dengan terintegrasi dengan solar panel sebagai sumber energi. Kami juga menggunakan beberapa aktuator, diantaranya 4 dinamo motor yang terintegrasi pada AI sebagai kontrol dengan kombinasi 2 roda darat dan 2 roda dayung untuk air, dan 1 roda tambahan sebagai alat bantu. 1 buah servo motor untuk pesawat sederhana pada pengangkut sampah. Lampu LED untuk penerangan dan lampu peringatan, sensor cahaya untuk mode penghemat energi, sensor ultrasonik untuk pendeteksi kepadatan muatan sampah yang terhubung dengan OLED sebagai output informasi pada kapal. Untuk pengaturan mode amfibi, kami menggunakan motor driver sebagai pengatur sistem kerja dinamo roda. Cara kerja kapal amfibi adalah kapal akan berjalan menggunakan 2 roda darat dibantu 1 roda bantu sehingga kapal bisa berjalan di darat dan membawa sampah yang telah diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara. Ketika kapal masuk pada air, 2 roda dayung akan berfungsi sebagai penggerak sehingga memungkinkan kapal untuk beroperasi mengangkut sampah yang ada di laut. Pengangkut sampah akan berfungsi dan dikontrol melalui slider pada controller yang memungkinkan pengguna mengatur kemiringan pengangkut sampah. Lampu penerangan akan menyala secara otomatis ketika intensitas cahaya di sekitar mulai gelap, dan lampu peringatan akan menyala ketika sensor mendeteksi bahwa sampah di bak sampah telah terisi penuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga inovasi yang kami lakukan memberikan manfaat untuk lingkungan dan dunia pendidikan. Dari SMA Negeri 1 Tual, Mari berbakti. Karena bakti sedikit lama-lama menjadi bukti. Inovasi dari Timur.